Selamat malam teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi keresahan yang nggak sih, bukan keresahan ya, cuman problem yang saya temukan ketika istilahnya menggunakan sosial media, bukan akhirnya ini, belakangan ini ketika mau posting atau enggak. Jadi ada pengguna sosial media yang mementingkan feed, termasuk saya gitu. Jadi saya bukan tipe yang segala diposting, dengan teman diposting, enggak, cuman menurut saya bagus, saya posting, yang jelek saya delete gitu. Tapi kan ada beda-beda gitu pengguna sosial media, ada yang yang penting mengabadikan momen aja gitu. Mau itu menurut dia estetik atau enggak, ya dia posting aja gitu. Umumnya yang kita posting adalah apakah itu kegiatan, mostly mungkin ketika lagi kita jalan-jalan, ada sesuatu yang menarik mata, kita abadikan dan kita posting. Tapi untuk saya pribadi, ketika memposting dengan, saya bukan pengguna kamera, jadi saya rata-rata, mungkin kamera profesional, saya rata-rata menggunakan handphone. Jadi handphone tuh mungkin untuk beberapa tahun kebelakang banyak ada batasan. Ketika memfoto satu landscape, misalkan pergi keluar kota ngeliat ada bangunan yang menurut kita, wah ini estetik gitu. Nah, permasalahannya yaitu ketika sudah kita foto, kok kayaknya ada yang ngeganjel gitu. Tapi di sini bukan masalah benar atau enggak gitu. Ini menurut preferensi saya, ini kayaknya kurang gitu. Nah, permasalahan yang sering terjadi yaitu di straighten atau kayak kelurusan. Ada fotonya yang miring, ada yang blur. Misalkan foto pengen bangunan ini tapi crowded-nya terlalu ini, kita ngejar pengen sekosong mungkin. Menyelesaikan masalah itu saya nyari solusinya waktu itu. Yang pertama, kira-kira dalam foto ini ada yang aneh nggak? Nah, mungkin secara komposisi enak gitu kan. Warna ya oke lah, bagus walaupun kebanyakan filter ya kalau kata saya. Itu di luar yang saya pun banyak yang menggunakan filter gitu. Jadi tapi ternyata ketika dilihat menggunakan grid, si kelurusan si laut itu nggak horizontal, istilahnya melenceng sekian derajat gitu. Itu buat saya pribadi itu agak gatel gitu. Balik lagi, ini bukan benar salah, ini cuma preferensi aja. Kalau yang kayak gini ya mungkin ngakalinnya relatif gampang. Di HP sendiri pun, atau misalkan di Photoshop, itu kan ada rotate. Bisa di rotate sekian derajat, bisa di setting. Itu nggak masalah. Tapi gimana kalau ini tuh bangunan gitu. Jadi ada sebutannya apa ya? Kalau di arsitek ada masanya berbentuk kotak gitu. Jadi kelihatan, kita lihat foto gedung atau rumah aja yang biasanya ke project, kita foto sesuai pandangan mata, tapi kan pengen kelihatan seluruhnya gitu. Si bangunan dalam kamera gitu itu ngetilt ke belakang, kayak istilahnya tengadah gitu kan. Jadi bukan settingan misalkan Lumion bisa pakai perspektif jadi tegak gitu. Ini kan keterbatasan di kamera HP gitu. Nah, ini kira-kira apa yang aneh? Ini bukan aneh, bukan salah ya, maksudnya saya pribadi gatel gitu. Ya ternyata dia ngambil kameranya nggak dari depan gitu. Jadi agak miring, jadi kayak nanggung gitu miringnya. Kalau mau miring sekalian gitu, kalau saya moto tuh miring sekalian. Jadi si sudut ini agak kelihatan gitu. Tapi kan mungkin kondisi aslinya mungkin di pinggirnya jelek gitu. Ada tempat sampah lah, ada rumah tetangga yang mungkin menurut pandangan kita kurang enak gitu. Jadi dia ngambil posisi kayak gini. Ini bisa dilihat ketika misalkan moto, oh ternyata kamera kita miring. Ya mungkin ini bisa aja bangunannya yang agak miring gitu. Tapi kalau ngelihat yang lain, misalkan pagar yang depan agak miring ke dalam kayak gitu. Nah, hal-hal yang mungkin kecil ini saya agak gatel, makanya saya cari solusinya gimana cara dibikin lurus tapi masih agak bagus menurut saya gitu. Nah, ini masalah perspektif dan straightening. Jadi kan kalau kita ngeliat bangunan gini kan, kalau dengan kamera HP itu kan kurang tahu saya
teknologi yang sekarang, apakah dia bisa kayak lensa kamera yang udah tilt shift gitu, jadi dia bisa kamera profesional yang dengan lensa tilt shift itu, dia bisa memanipulasi gambar. Jadi ketika moto bangunan ini dengan jarak yang agak jauh, long shot gitu istilahnya, si bangunan itu bisa tegak. Jadi kelihatan kayak misalkan kita kalau ngambil angle dari kayak di Lumion gitu, itu tegak. Yang ini istilahnya nggak diaktifin nih si perspektifnya. Nah dengan si kamera dengan berlensa tilt shift itu bisa memanipulasi gambar tersebut. Jadi nggak usah ada koreksi. Nah ini bagaimana dengan saya yang hanya menggunakan HP gitu? Otomatis caranya itu dimanipulasi di post pro. Apakah di Photoshop ataupun software lain lah gitu. Nah ini untuk eksterior dulu. Rata-rata misalkan kita di bidang arsitektur ada permasalahan ketika jangan udah ketika proyek udah jadi, jangan dulu masuk ke rumah, bukan jangan dulu, bagian luarnya aja yang kita expose karena mungkin ada hal-hal private yang nggak bisa kita expose gitu. Ini tipe mungkin ngambil bisa dari kamera, bisa kamera profesional, bisa dari HP. Ini kan kelihatan agak nggak lurus ya, karena kita ngambilnya jauh. Si kamera itu nggak tegak lurus, tapi diangkat dikit. Jadi kelihatannya si bangunan agak tengadah ke belakang. Ini ada caranya, misalkan menggunakan software itu, kita wrap. Jadi intinya ada 4 titik di ujung yang kita wrap. Jadi dengan bantuan misalkan Photoshop, dengan bantuan guideline, dia bisa tarik ke ujung sana, yang ini ditarik ke ujung dalam masing-masing. Sorry, tadinya sebelumnya kan itu miring ya, bagian paling kiri itu miring, dia tekan ke dalam. Jadi yang kita atur adalah si horizontal dan si vertikalnya gitu. Itu, kedua itu rata-rata. Tapi untuk bangunan yang agak tinggi biasanya vertikalnya aja yang kita perluin. Nah ini gimana nih, ternyata ada sisa nih di pojokan sini. Itu balik lagi ternyata ada cara manipulasinya. Kalau di Photoshop itu ada kayak content aware. Jadi dia bisa ngisi si bagian putih itu, ngikutin bukan background, foto yang adanya, ntar dia ngikutin. Atau dengan kita crop aja sekalian gitu, bagian yang nggak kepakainya. Nah, ini bisa di crop aja langsung gitu, bagian yang tidak terpakainya. Misalkan, bagian atasnya jadi terlalu banyak nih, bagian area langitnya. Bisa bagian bawahnya ditambahin pakai content aware itu kalau di Photoshop ya. Atau ya udah, frame-nya kita ganti rasionya. Misalkan untuk kebutuhan Instagram, dia 1:1. Udah aja bikin kotak si frame-nya gitu. Jadi yang bagian atas langitnya bisa dipotong. Ini mungkin beberapa di bagian ini bangunan yang kita ingin ngambil angle, wah ini sempit tempatnya. Kita nggak bisa ngambil mundur lagi nih, karena bagian jalan itu udah sempit. Kita pengen ngambil foto gini, otomatis agak miring, pengen ngambil foto. Nah ini tuh saya pengen ngelurusin bagian yang miring, terutama di jendela. Jadi ada garis yang putih di balkon satu, di paling bawah satu, paling kanan. Jadi yang horizontal 2, vertikal 2 guideline-nya. Yang paling kiri itu kayaknya itu di jendela deh, di kisi-kisi jendela. Jadi dengan software ini pakainya Lightroom, jadi ada cara bantunya, dia menentukan garis mana yang mau vertikal, garis-garis mana aja yang mau vertikal, garis-garis mana aja di foto itu yang horizontal. Ini kan yang secara logika yang pasti harus lurus itu kan si jendela ya, si bagian kisi-kisi jendela, sama ambil ujung. Jadi ambil ujung-ujung terpanjang yang pengen dijadiin vertikal, sama yang bagian pelurusnya, misalkan itu, karena kita ada posisi moto dari bawah, itu otomatis kayak agak nanjak dikit. Itu nanti dia bisa otomatis nge-stretch dengan panduan si guideline ini. Nah, next, gimana kalau di interior? Rata-rata interior itu kalau misalkan motor rumah, biasanya kita bisa long shot, jadi agak jauh gitu. Misalkan kalaupun ada apa-apa, pengen agak detail ya bisa di crop gitu, gampang nge-cropnya. Kalau interior, dengan ruangan yang segitu-gitunya mau nge-crop, nanti malah banyak yang informasi yang hilang gitu dari si fotonya. Nah ini ada salah satu foto yang pengambilan angle-nya agak kagok gitu.
Di sebelah kiri bisa kelihatan ini malah plus distorsi. Jadi kalau bukan lensa kamera, dari hasil kamera itu biasanya ada yang namanya distorsi. Saya nggak ngerti itu apakah kesalahan atau enggak, tapi distorsi itu kalau kalian tahu kayak kamera yang fisheye itu kan sebenarnya distorsi gitu, cembung. Kok ya tetap jadi istilahnya ada konten. Jadi distorsi itu ada 3 kalau nggak salah. Jadi ada distorsi yang cembung, cekung, hasilnya jadi cekung, atau combine-nya jadi kayak agak bergelombang kayak gitu. Nah kalau ini kelihatan nih, ini cembung di bagian sebelah kiri. Kelihatan dari kisi rak bukunya itu ada ngelengkung kayak gitu. Nah misalkan kita mau agak memperbaiki si foto ini nih. Di sini kita bisa, ini ada ini mouse. Nah garis pertama jadi kita dikasih 4 garis. 2 untuk bisa digunakan keempat-empatnya, atau 2 pun cukup kalau hanya untuk mengkoreksi si bagian vertikalnya. Nah, vertikal yang pertama saya taruh di sini di bagian rak. Klik di titik ini sampai ke titik yang ujung bawah. Yang bagian yang ini, bagian kolom yang harus istilahnya ini harus lurus gitu. Bisa juga yang ini, tapi kan kita ngambil gambar secara keseluruhan. Jadi saya pikir semakin jauh semakin mewakili semuanya gitu secara vertikal. Nah, kalau yang horizontalnya gimana nih? Yang horizontal dari sini rak buku bagian bawah ke sini dilurusin. Nah, ini jadi istilahnya proporsinya menurut saya sedikit lebih baik. Meskipun yang si distorsi ini agak susah ngilanginnya nih. Ini masih tetap kelihatan distorsi cembungnya. Bisa di crop sebenarnya kan gitu. Kalau sekiranya mengganggu. Ini masih kelihatan distorsinya. Tapi so far ngebantu. Nah, ini pun ada. Jadi misalkan ini pengen ngefoto, kita misalkan bepergian ke, mungkin seringnya kafe, ada kafe lucu ataupun yang estetik, tempat baru. Kita pengen foto nih. Tapi kan kondisi di sana juga kita harus nggak bisa seenaknya permisi mau foto karena ini angle-nya enak, kan ada orang lain yang istilahnya dapat keganggu gitu. Jadi mungkin ketika moto ini yang awal, ini posisinya agak miring, kelihatan dari si lantainya ini. Sama kayak tadi tekniknya sebelumnya dengan menggunakan 4 garis itu. Dibikinlah garis misalkan untuk horizontalnya di si kabinet yang ini, atau dengan lantai paling ujung. Bagian vertikal kita bisa menggunakan si tiang ini, ataupun partisi si kabinet di sini, ujung dengan ujung gitu dilurusin. Nanti dia dengan otomatis bisa ngikutin si guideline yang sudah kita tentuin. Nah, gimana ini kalau kita pengen ngeditnya itu ya langsung gitu, nggak harus nunggu Photoshop atau yang lain gitu. Ini ada mobile application-nya. Salah 2-nya itu yang pertama Adobe Lightroom yang mobile-nya, sama Snapseed. Cuman ini misalnya agak beda tekniknya. Nah, ini bisa dibuka aplikasinya, Adobe Lightroom yang saya gunain. Dibuka, fotonya kita masukkan dari galeri handphone from Pro Camera. Pilih si bangunan yang mau diedit. Misalkan ini kan kelihatannya agak miring-miring. Bagian depan, bagian jendela, bagian horizontal terutama. Nah, di sini ada menu-menunya di paling bawah. Kita pilih yang geometri. Kita mau ngebenerin si geometrinya. Di sini ada guideline yang bisa kita klik. Saya bikin titik sini ke titik sini sebagai pelurus dari horizontal yang pertama. Kita arahin aja ini yang miringnya. Mana yang mau dilurusin gitu, garis mana yang mau dilurusin. Udah, kita tambah lagi, ternyata yang atasnya miring, kita pengen lurusin, ntar dia agak ke stretch gitu, ke warp ya kalau nggak salah sebutannya. Lalu garis ketiga untuk bagian yang vertikal. Lalu garis yang terakhir, garis keempat yang ini. Ya istilahnya dikira-kira aja pendekatan sih intinya. Ini masih ada dikit, caranya yaitu udah di crop aja sih paling gampang. Karena mau nunjukin ke bawah juga udah susah. Atau kita mau pakai si sistem custom, maksudnya si rasio hasilnya. Ini XR, tapi ternyata tidak semua foto itu istilahnya menurut saya malah jadi nggak enak gitu. Ini kalau udah miring dari segi vertikal, horizontal, menurut saya udah pengen dibenerin juga mendingan ngambil gambar ulang sih kalau saya. Kalau miring sekalian gitu. Paling benerin vertikalnya aja udah. Jadi horizontalnya tuh nggak perlu kalau menurut saya ya. Jadi ketika ini horizontal dibenerin, banyak yang hilang, banyak yang nge-crop, mau nggak mau kita paksa lurus. Nah, malah jadi nggak enak, karena yang ini nggak ikut harusnya kan ini dengan ini sebidang ya, maksudnya miringnya gitu. Ini kan nggak ketarik tuh yang ini.
Makanya jadi nggak semuanya foto ketika pengen dibenerin jadi lebih enak, ya jadi nggak enak aja jadi. Nah, ini kita menggunain si Adobe Lightroom di mobile application. Gimana dengan yang satu lagi? Kita upload dulu dari kamera. Pilih foto yang mana. Nah, kalau teknik dia itu menggunakan si tools-nya, ntar ada perspektif kalau di sini. Sorry. Pause dulu. Ini kayak yang tadi, apakah kita hanya perlu ngetilt agar bagian misalnya kanan atau kirinya agak diputar gitu? Apakah di rotate ketika satu sumbu doang yang ngeganggu? Atau apa ini istilahnya, di scale kalau nggak salah ini. Nah, kita ambil yang free ini. Nah, ini ada 4 titik ini nih. Kalau di HP itu bisa ditarik. Jadi ngeraba nariknya gitu. Bukan tadi yang ada Photoshop, ada Lightroom pakai garis kayak gitu. Ini tetap pakai feeling. Nanti ketika ditarik ini ada guideline-nya ini. Grid-nya, sorry bukan guideline. Ada grid-nya. Jadi dilurus-lurusin nih dengan si grid ini. Sampai rasa kiri kanan atas bawah dirasa udah cukup. Ya udah gitu. Sudah, jadi intinya bukan permasalahan, keresahan yang saya dapat ini saya cari solusinya, nanya-nanya, dan dapatlah kata teman, cobain Adobe Lightroom atau Snapseed kayak gini. Istilahnya nggak harus ada yang benar, ada yang salah, tetap ke preferensi masing-masing, yang enaknya gimana gitu. Oke, saya kira sekian, mungkin nanti bisa diterapkan kalau lagi foto-foto, siapa tahu, tapi ya kalau terlalu ekstrim mungkin ya bakal ngeganggu hasilnya gitu. Ya yang interior dulu mungkin lebih gampang gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.